tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Kejaksaan Agung itu membuat jumpa pers dan menyatakan bahwa Tom Lembong itu menjadi tersangka dalam dugaan korupsi untuk importasi gula. Apa ceritanya ini ya? Saya kira banyak orang yang sampai sekarang pun sudah lupa kalau Thomas Trikasih Lembong atau lebih dikenal sebagai Tom Lembong itu pernah menjadi pejabat di era pemerintahannya Pak Jokowi pada periode pertama. Dia pernah menjadi Menteri Perdagangan pada tahun 2015 sampai 2016 dan kemudian digeser posisinya menjadi Kepala BKPM. Publik itu lebih mengenal Tom Lembong itu sebagai tangan kanannya Anies Baswedan karena dia pada Pilpres lalu, Tom Lembong itu menjadi co-kapten timnas Amin atau Anies Muhaimin. Ini posisinya co-kapten yang membawahi bidang ekonomi. Ini tadi malam, itu hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong itu menjadi tersangka bersama dengan Charles Sitorus. Charles Sitorus itu adalah Direktur Pengembangan Bisnis PT Perdagangan Indonesia atau PPI. Nah, ini katanya karena kasus korupsi di era Tom Lembong itu, kemudian pemerintah itu atau negara itu dirugikan sampai 400 miliar. Bahwa pada tahun 2015, berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian, tepatnya telah dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2015, telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak perlu atau tidak membutuhkan impor gula. Akan tetapi pada tahun yang sama, yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan yaitu saudara TTR memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP, yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih atau GKP. Sesuai dengan keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian nomor 527 tahun 2004, yang diperbolehkan impor gula kristal putih adalah BUMN. Tetapi berdasarkan persetujuan impor yang telah dikeluarkan oleh tersangka TTL, impor gula tersebut dilakukan oleh PT AP dan impor gula kristal mentah tersebut tidak melalui rapat koordinasi atau rakor dengan instansi terkait serta tanpa adanya rekomendasi dari Kementerian Perindustrian guna mengetahui kebutuhan real gula di dalam negeri. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Direktur Penyidikan dari Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus di Kejaksaan Agung tadi, perannya Tom Lembong itu jelas ya, bahwa di situ dikatakan bahwa dia memberi izin untuk importasi gula tanpa koordinasi dengan kementerian terkait, dalam hal ini kan Kementerian Perindustrian. Sementara Charles Sitorus itu perannya adalah dia memberi izin perusahaan-perusahaan swasta untuk mengimpor gula, ini gula merah ya, gula kristal merah itu, yang kemudian diolah di Indonesia menjadi gula kristal putih kepada perusahaan swasta. Ini kan nggak boleh, harusnya itu dilakukan oleh BUMN. Kalau kita simak dari pernyataan Abdul Qohar tadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, ya ini tampaknya Tom Lembong itu dia diduga merugikan negara karena kebijakan dia ya. Dia mengambil kebijakan. Apakah kemudian ada aliran dana ke Tom Lembong? Ini banyak sekali yang meragukan karena Tom Lembong ini dikenal sebagai pribadi yang lurus dan bersih. Dan ini juga dicuitkan oleh pendukung garis keras Anies Baswedan, Geis Khalifah. Dia nggak mungkin berani lawan Jokowi kalau dia beneran korupsi. Inilah harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika dia melawan kekuasaan.
siapa yang diperiksa, siapa yang ditangkap. Itu cuitan dari Kees Khalifa tidak lama setelah Kejaksaan Agung itu menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dan kemudian langsung dieksekusi, dia ditahan oleh tahanan di tempat tahanan Kejaksaan Agung di cabang Salemba. Tanggapannya gimana Pak kasus ini Pak? Ada tanggapan nggak Pak? Pak Tom ada tanggapan nggak Pak? Kasus 8 tahun lalu ini politis nggak Pak? Tanggapan dulu Pak. Pak tanggapan apa aja? Tanggapan dulu. Pak Tom. Pak emang gula kita langka banget Pak saat itu Pak. Pak, dikit Pak. Sehat Pak.